Oke, selamat datang kembali di channel saya. Ya, pada kesempatan video kali ini adalah tutorial cara pergantian oli pada mobil truk Mitsubishi Canter. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Halo, selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini adalah tutorial cara pergantian oli pada mobil truk Mitsubishi Canter. Oke, langsung saja ya kawan-kawan. Di sini kita lihat dulu untuk kilometer pergantian berikutnya. Nah, ini pergantian berikutnya ya kawan-kawan. 375837. Kita bandingkan di bagian speedometer. 375566 berarti kurang 200 lebih lah. Biasanya gantungannya di sini untuk mobil pribadi. Kalau di sini di stiker seperti ini ya. Nah, di sini waktunya pergantian berarti pengisian di bagian bawah, pergantian dengan filter oli. Oke, kita langsung saja ke caranya. Kita pindah ke bagian bawah ya. Siapkan nampan untuk oli bekasnya. Kemudian kita ambil kunci ya. Nah, ini kunci yang dipakai adalah ring pas 17. Oke, lanjut. Kita angkat dulu untuk kabinnya. Oke, kita pindah ke bagian kolong ya. Nah, itulah yang harus dibuka ya untuk pembuangan oli bekasnya, dan itu adalah filter olinya. Oke, langsung kita buka. Siapkan nampannya ya, jangan sampai tumpah karena ini banyak, kurang lebih isinya 8 liter ya. Kita tunggu beberapa saat ya kawan-kawan. Nah, selagi kita menunggu, kita buka untuk filter olinya dengan menggunakan kunci filter ya. Oke, seperti ini caranya. Kita putar berlawanan arah jarum jam ya. Berarti ditarik ke belakang. Kalau sudah longgar, kita kencangkan dulu untuk mur penutup pembuangan olinya. Karena pembuangan oli bekas tidak perlu sampai lama-lama ya kawan-kawan. Untuk mobil diesel kita kencangkan ya. Kemudian kita geserkan nampan untuk tempat mengucurnya ini oli bekas dari filter ya. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita buka ya kalau sudah tidak banyak oli yang menetesnya. Nah, ini lebih dilonggarkan makin banyak ya kawan-kawan. Oke, seperti ini. Di tangan juga terlihat sangat hitam. Oke, langsung saja kita buka ya. Jangan lupa tunggu mesin dingin dulu ya kalau mau ganti oli. Nah, ini tempat filter olinya ya. Oke, selanjutnya kita lap ya, sedikit saja. Kalau sudah dilap, kita lanjut ke bagian filter olinya.
yang baru. Dan ini tadi kan sudah dikencangkan ya, kita cek lagi. Pengencangannya searah jarum jam dengan menggunakan kunci ring pas 17. Kalau sudah kencang, kita belap-belap sedikit. Kemudian kita ke filter oli yang barunya ya kawan-kawan. Nah, ini filter olinya genuine ya, dengan kode yang tertera. Kemudian kita isi terlebih dahulu sedikit, kurang lebih setengah liter ke filter olinya. Karena fungsinya kalau kita isi dulu nanti pompa oli tidak terlalu banyak kosongnya. Jangan sampai penuh, nanti berat pas pemasangan kembalinya ya kawan-kawan. Sedikit saja, setengah liter kurang lebih. Oke, lanjut. Kemudian kita pasangkan. Nah, arahnya sesuai arah jarum jam ya. Jangan terlalu kencang, kencang secukupnya saja ya. Sekuat-kuatnya tangan. Jangan pakai kunci untuk pengencangan filter oli. Oke, cukup kencang ya. Lanjut ke bagian atas. Kita ke bagian pengisiannya ya. Jangan lupa pakai corong dan takaran oli. Oke, di bengkel sini kami isi sebanyak 9 liter kalau menggunakan pergantiannya dengan filter oli. Nah, ini baru 5 liter, kemudian kita ke 4 liternya. Kalau tanpa filter oli, di sini diisi sebanyak 8 liter. Karena di sini berikut pergantian sama filter olinya, kita tambah 1 liter. Karena kapasitas di filter oli kurang lebih sebanyak 1 liter. Tadi 5 liter, sekarang kita tambah 4 liter ya. Dan kami di sini menggunakan oli dari merek Flicker ya. Oke, sudah 4 liter. Kemudian kita isi kembali. Oke, di sini sudah diisi semuanya ya kawan-kawan. Kita lihat di bagian stik olinya. Kita cabut dulu. Untuk pembuktian 9 liter itu sebanyak gimana. Dan kita masukkan lagi stik olinya kalau sudah dielap. Mohon maaf ini susah ya, saya sambil pegang HP-nya. Nah, kita lihat di sini terlihat jelas lebihnya ini 1 liter ya, lebihnya 1 liter karena tadi sudah diisi ke bagian filter oli setengah, ini tinggal setengah. Dan ini batas maksimum penuh, kemudian ini di tengah-tengah
kemudian low level ya, yang di bawah, coakan di bawah. Kalau sudah jelas, kita masukkan lagi, jangan lupa cek untuk kekencangannya. Kemudian lanjut ke bagian kabin ya, untuk menentukan kilometer pergantian oli berikutnya. Nah, di sini kilometer ini kan sudah tertera di dashboardnya. Berarti kita ngisi di bagian berikutnya ya. Jangan lupa tanggal, kita kasih tanggal, bulan, dan juga tahun. Kemudian kilometer pergantian kita tambahkan di sini yang terdapat di dashboard ya. Karena keterangannya di sini sudah pergantian filter oli, kita tulis di sini ganti. Biasanya di stiker oli digantung ya kalau mobil pribadi. Nah, kemudian kita isi pergantian oli berikutnya. Nah, di sini pertambahannya dari pergantian oli awal yang di dashboard, kemudian pergantian oli berikutnya kita tambah 6.000 ya kawan-kawan. Oke, seperti itulah untuk tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Saya harap menjadi sebuah inspirasi untuk kawan-kawan semua. Tidaklah sulit ya kawan-kawan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.